teman-teman, kembali lagi bersama kami di Podcast Pilot Talk episode 1. Perkenalkan, nama aku Brigita Gwyneth, biasa dipanggil Gwen. Aku di sini sebagai moderator bersama partner aku. Nama saya Rizky Afan Muhammad atau biasa dipanggil Rizky. Dan di sini kita juga kehadiran nih dengan 3 narasumber kami, yaitu ada Aku Hana Akila Azwa, biasa dipanggil Hana. Aku Teola Alves Karyanto, biasa dipanggil Ola. Aku Febiana, biasa dipanggil Feby. Nah, kali ini kehadiran narasumber kami ini membantu kita nih dalam menggali suatu topik yang sedang Viral. sedang hits lah di kalangan mahasiswa ya, terutama Gen Z, yaitu sebuah game yang bernama Roblox. Yes, namanya Roblox. Simpelnya itu Roblox itu adalah sebuah game yang ada di dalamnya tuh ada game lagi yang bener ya, bisa dibuat game kayak gituan. Jadi kayak gamenya gratis, terus kayak di dalamnya tuh ada berbagai mode yang bisa kita mainin. Kehadiran narasumber kami ini adalah sebagai pemain Roblox ya, yang cukup aktif sampai hingga sekarang. Betul. Oke, jadi tadi kan ada Hana, ada Ola, sama Faye. Nih, aku jadi seneng banget nih bisa ngobrol santai bareng kalian di podcast kita episode yang kali ini. Jadi, pertama-tama aku mau kalian ceritain dong awal mula kenal Roblox dan kapan kalian bisa mulai main dan kapan mulai tertarik sama Roblox. Masing-masing nih ya? Iya, boleh. Mulai dari siapa dulu, bebas? Oh, kalau aku jujur aku main tuh baru ya, karena aku anaknya tidak main game sama sekali. Jadi game pertama aku di HP aku adalah Roblox. Terus ya baru 6 bulan gitu, tapi juga FOMO aja sih karena pas itu awal-awal banyak yang naik gunung di Roblox. Oh iya, Ada yang Banyak. apa namanya sempat viral naik gunung itu. virtual. Iya, kan banyak tuh gunung-gunung di Roblox gitu. Terus kayak FOMO, ih seru ya ternyata bisa naik gunung di Roblox gitu. Coba, Sendiri gimana? aku dulu pernah download tuh tahun kemarin. Terus gak ngerti gitu, awalnya tuh gak ngerti kayak Roblox nih mainan apa sih, gak ngerti gitu. Akhirnya aku uninstall. Terus kemarin, waktu bulan apa, baru banget September atau Oktober kemarin, ada temanku ngajak main, ayo download. Aku download lagi, akhirnya udah ketagihan sampai sekarang. Apa tuh yang bikin ketagihan? Naik gunung lagi jangan-jangan. Bener. Naik gunung. Bener-bener. Tapi serius ya emang gunung. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku main Roblox sudah lumayan lama dari 2020, tapi gak sesering sekarang gitu. Kalau dulu itu awal-awal main karena diajak teman untuk main horor yang ada di Roblox. Terus habis itu sekitar tahun 2024 itu aku download lagi buat main Obi. Ya, iseng-iseng aja sih buat ngisi kalau misalkan di kelas main ya gitulah. Jangan contoh. Oke, Kalau misalkan ada waktu luang di kelas mainnya itu. Terus kemarin rame gunung-gunung gitu. Terus mulai banyak yang main juga kan, teman-teman aku pada main segala macam. Jadinya aku ikutan main lebih sering lagi dari si tren gunung kemarin itu sampai sekarang gitu kan. Tapi jujur kan aku bukan tipe yang main Roblox nih kan kayak kalian gitu. Nah, aku boleh tahu nggak sih maksudnya detail yang dibilang naik gunung gitu tuh berarti kayak mencapai puncak gunungnya atau kayak bisa melewati itu gunung, nah itu baru bisa dibilang kayak oh kita naik gunung gitu. Ini sih kita capai gunung. Jadi Berarti kayak mencapai gunung naik gitu. mendaki gunung. Awalnya itu sebenarnya mendaki gunung kayak biasa aja, rintangannya maksudnya nggak ada rintangan. Kalau sekarang tuh orang-orang pada naik gunung nyarinya tuh rintangan susah. Jadi kalau mau nyampe atas gunung tuh kita ngelewatin tangga-tangga yang susah segala macem gitu. Tapi kalau dulu itu tuh lebih ke banyak ininya sih, scenery, apa sih namanya, pemandangannya. Paling kayak rintangannya tuh cuma kayak lompat sedikit segala macam. Tapi sekarang tuh lebih ramenya kesusahannya itu sih. Jadi kayak yang dicapai tuh akhirnya kita bisa ngelewatin rintangan-rintangan yang susah itu sampai atas. Oh, makanya dibilangnya bisa naik gunung gitu. Oh, oke. Kayak ngedaki gunung beneran. Iya, benar. Beda di Roblox Beda di Roblox, di rumah. Ini kita Oke. Nah, yang dari aku teman-teman udah denger juga kan itu kan kebanyakan dari segi mahasiswanya. Nah, yang aku tahu nih, aku kan dulu sempat juga main Roblox dan itu di tahun 2018-an, udah lama banget. Nah, waktu itu tuh Roblox tuh masih game anak-anak, game yang isi tuh anak-anak doang, bocil-bocil nggak jelas gitu kan. Sekarang karena kan udah mulai orang dewasa juga main. Ada nggak sih kayak hal apa sih yang bikin Roblox itu bisa dibilang untuk semua umur sekarang cocok gitu? Karena sebenarnya game itu kan nggak cuman
maksudnya game apapun ya, itu kan bisa dimainin sama semua umur sebenarnya. Cuman karena makin kesini, apalagi kayak kita bisa nyesuaiin avatar sendiri, apalagi sekarang Roblox itu berbayar dan mahal kan. Maksudnya kayak itu dimainkan oleh orang-orang yang punya duit. Biasanya orang-orang yang punya duit adalah orang-orang yang kiri kita. Bocil tuh nggak punya duit. Nah disitulah Roblox mungkin kayak merasa ya ini celah mereka nih untuk apa namanya masuk ke umur-umur seperti kita sekarang. I see. Oke, berarti kalau gitu kayak kalau misalnya aku boleh nanya lagi nih, kayak menurut kalian perubahan apa sih yang paling kalian rasain gitu di komunitas Roblox belakangan ini? Kan ada ikut juga nih orang dewasa main kan, bukan bocil-bocil anak kecil doang nih. Nah itu tuh jadi kayak makin ribet justru, atau misalnya mungkin ada apa sih bilangnya kesenjangan umur ya? Atau misalnya di Roblox tuh kan kayak jadi kayak beda nih, makin ribet atau makin susah, atau mungkin kayak yaudah go with the flow aja gitu, jadi lebih gampang, enak gitu, kayak pokoknya mau dari rentan usia berapa bebas gitu. Kalau dari aku ini sih yang paling aku highlight itu dari perbedaan usia playernya sekarang ya, kayak yang tadi udah di-mention. Kalau dulu kan Roblox emang image-nya tuh game bocil, apa namanya, pasti orang misalkan anak-anak SMA aja kalau misalkan main Roblox dibilangnya game bocil, main game bocil. Sekarang malah sebagian besar bisa dibilang udah 80-70%, 80% tuh isinya seumuran kita, malah lebih tua. Bahkan aku waktu itu ketemu orang 35 tahun ke atas tuh ada. Terus kayak menurut aku ya, dari perubahan itu sebenarnya cukup ini sih mengkhawatirkan untuk player-player yang masih di bawah umur, yang bocil yang emang suka main Roblox gitu. Karena dari segi player yang udah dewasa ini kadang suka menyalahgunakan Roblox gitu. Mereka suka pakai platform Roblox ini untuk misalkan cari pacar atau kayak buat goda-godain anak kecil. Itu yang ini sih yang menakutkan, yang apa sih yang namanya? bisa dikategorikan kayak pedofil gitu. Iya, pedofil gitu tuh apa namanya? Mungkin rentan juga terjadi di Roblox ya. Jadi kayak agak ngeri juga sih sebenarnya dari pergeseran ini gitu. Kalau boleh tahu itu pas ketemu sama orang 35 tahun itu dari ceritanya gimana tuh? Kok bisa? Jadi gini, di Roblox itu ada map, ada game yang dia tuh apa kayak kita bisa ngobrol sama orang-orang, apa namanya tuh Indo Voice kalau di Roblox. Jadi kita bisa kenalan sama orang, terus ya ngobrol-ngobrol aja di map itu. Terus abis itu waktu itu aku posisinya lagi bareng sama teman-teman aku juga, teman-teman real. Kita lagi main bareng di situ buat nyari teman baru juga lah gitu. Terus habis itu posisinya waktu itu si abang itu, abang apa om ya? Abang sih. Abang ya. Si abang itu lagi apa ya? Lagi nyanyi sendirian apa kalau nggak salah. Terus habis itu kita samperin lah, kita ajak ngobrol segala macam. Terus habis itu awalnya kan kalau di Roblox emang nggak mau ini kan, nggak mau kayak ketahuan usianya berapa, ya identitas aslinya, nama aslinya segala macam. Tapi waktu itu dia kayaknya keceplosan. Dia bilang dia udah tua segala macam. Terus habis itu ya sebenarnya salah kita juga sih, kayak karena dia udah keceplosan bilang dia tua, kita jadi kepo, emang nih orang umur berapa gitu kan, kok masih main Roblox kalau misalkan emang udah tua gitu. Terus habis itu jadi kita kulik ternyata dia bilang dia umur 35. Terus kayak bahaya juga ya gitu. Tapi maksudnya ngobrolnya tuh waktu itu kayak santai doang kan, maksudnya dia nggak yang gimana atau jujur nggak goda-godain sih. Aduh, gawat juga tuh lagi. Iya masalah iya makanya kayak wah bahaya juga ya. Untungnya ketemunya Digodain seumuran kita kan. Iya, untungnya ketemunya masih ya, di bawah lebih bahaya. masalahnya di hari yang sama juga itu, padahal udah malam, udah jam berapa ya, udah jam 12-an kalau nggak salah, ada bocil SD dia main di situ. Terus habis itu dia bilang katanya diem main HP gitu. Terus habis itu dia join. Nah dia si bocil itu malah ngikutin si abang-abang itu. Terus kayak ya gitu dah, nggak tahu kelanjutannya gimana. Bocilnya itu on mic. On mic? Oh dia bisa ya on mic ya? Nah makanya aku juga nggak tahu. Harusnya kan emang di Roblox kalau on mic pakai KTP gitu kan. Oh pakai KTP. Berarti maksudnya kayak buat tahu 17-an ke atas gitu ya sebenarnya.
mungkin dinyalain sama kakaknya atau gimana, nggak tahu ya. Nah itu juga Itu salah sih. satu yang bahaya juga sih. Saat itu juga ada kan yang tentang emoticon alpha yang sekarang tuh malah jadi pelecehan gitu loh. Itu juga banyak ada. banget. Ada. Oh iya ada. Ada. Jadi kayak apa ya? Disebutnya ada yang kedut-kedut gitu, Oh. loh. Itu ada tuh. Itu sampai emoticon. masuk ke maksudnya dunia Roblox gitu. Iya, Oh. jadi tuh banyak yang disalahgunain. Jadi ada satu map juga tuh konflik lah, itu jadi tempat kayak menggunakan secara yang tidak seharusnya, tidak senonoh gitu. Gimana? Jadi alpha cowok dan alpha cewek gitu kan. Pemainnya aku nggak tahu sih, tapi ada yang katanya masih bocil juga ada katanya. Terus di map itu tuh mereka melakukan hal yang tidak senonoh gitu loh. Kedut-kedutan. Kedut-kedut atau yang kayak Jadi apa kayak kita bisa ngegerakin avatar kita, Avatar. karakter kita gerak-gerak, nari-nari atau Oh, apa gitu. gitu. Iya. Iya. Pakai tuh avatar dari yang mereka punya dari Roblox Iya. itu. Nah, nari-narinya tuh kayak agak ambigu. Oh. Disalahgunakan. Itu di mana? ada namanya kalau nggak salah yang lagi rame tuh RP broken apa gitu, broken gitu. RP, roleplay. Roleplay. Kayaknya ya aku lupa deh. Itu ada yang emang di situ ini banget problematik katanya di situ. Di map yang itu. Di map yang itu. Berarti di Roblox tuh banyak map gitu ya, Ki? Banyak banget di map itu, di Roblox itu banyak banget. Nah, dari yang aku tangkap sih kayaknya kalau misalnya kita ngomongin kasus-kasus yang tadi itu gara-gara kan kita nggak tahu ya, kita biasanya kan orang-orang kalau main game gitu kan suka nggak pakai identitas asli kan, Benar-benar. kayak pakai nama palsu atau kayak gimana, dan gara-gara nggak call sih, nggak call kayak Zoom call gitu kan yang ada voice chat, cuma kan apa namanya, kita jadi nggak tahu dia aslinya kayak gimana. Betul, Kita nggak lihat mukanya kayak gimana juga. Karena kan nggak itu call biasa kayak jatuhnya Discord gitu ya, Discord, bukan iya, Discord. video call ya benar. Tapi kayak selama ini kalau misalnya dari kejadian itu kayak kan terutama kan bahaya ya buat anak kecil di mana kayak itu kan jadi isu yang besar juga. Betul. Kalau misalnya ada nggak sih experience di mana kalian pernah nge-gap abang-abangnya kayak abang-abang yang tadi pas nge-VC yang terutama yang minor gitu, terus kalian nge-report gitu atau ada nggak? Kalau kayak gitu abang-abang kayak gitu aku jujur nggak pernah nemuin. Cuman kalau melakukan hal tidak senonoh pakai emoticon itu, pakai emot yang sebenarnya emoticon itu, aku pernah sih. Tapi aku nggak langsung report. Justru aku kayak negor dulu aja kayak kamu jangan kayak gitu di sini gitu. Aku report ya gitu. Baru dia berhenti melakukan itu gitu. Tapi kalau report langsung aku belum pernah sih, karena aku jarang main ke map yang berinteraksi gitu. Aku juga belum pernah sih. Kalau aku pernah kena. Oh iya. Cuma Boleh cerita. Gimana tuh? Gimana? di salah satu map yang mirip Indovoice, tapi bukan Indovoice, tapi emang buat tempat ngobrol. Aku itu kan pakai Alpha, emang Alpha kecil ya, Alpha bocil. Terus ketemu sama Alpha yang biasa lah, yang kotak biasa gitu. Awalnya ngobrol, dia manggil-manggil lah, biasa ngobrol biasa. Terus sampai di mana aku kan di map itu kayak bisa didudukin gitu, Alpha-nya kan bisa duduk gitu. Tiba-tiba dia pakai emot yang kayak pinggulnya depan belakang. Oh. Jadi kayak aku langsung kayak ya negor gitu kan, tapi sampai report sih belum pernah, karena kayak udah lebih lah, yang penting udah berusaha negor gitu. Alpha itu itu avatar berarti. Avatar. Iya, Avatar. avatar. Dia kan bentuk Karakter karakter. Karakternya. soalnya katanya di Roblox tuh banyak yang kayak kadang tuh orang dewasa tapi karakternya anak kecil. Iya. Jadi kan kadang bingung juga kan, sebenarnya itu dia beneran orang dewasa atau anak kecil. Kayak bocil pengennya gitu. Iya, itu karakternya gede bener. Tapi aku mau nanya nih sama kalian, di Roblox tuh tipe pemainnya nih ya, itu tuh rata-rata pada kayak udah for fun aja atau misalnya ada yang kompetitif nih, kayak pokoknya misalnya dia ngincar, katanya kan kalau di Roblox tuh juga ada kayak untuk bisa dapetin apa tuh namanya? Achievement. Iya, achievement apa aja, misalnya ada yang kompetitif mungkin kayak oh nggak, gue harus kayak gini atau gimana. Nah itu tuh kalau boleh tahu, cara tahu itu gimana kalau misalnya main sama strangers gitu, sama orang yang kita nggak kenal, dia tipe yang pemainnya casual atau yang kompetitif gitu? Tergantung sih ya dari gamenya. Paling aku kurang tahu sih kalau itu, tapi setahu aku di Roblox itu ada sih game-game kompetitif juga. Kayak kemarin di gunung aja tuh kemarin tuh ada kayak race-nya, siapa yang paling cepet nyampe ke atas ngelewatin rintangan-rintangan yang apa namanya sesusah itu gitu. Nah itu tuh mereka biasanya sebelum benar-benar lomba race itu mereka kayak latihan dulu. Nah latihannya tuh biasanya orang-orang pada sambil streaming di TikTok, banyak banget orang-orang streaming kayak sebelum ikut si lomba itu mereka latihan dulu sampai kayak
lancar Nggak banget, jatuh. nggak jatuh gitu. Tapi bahkan di beberapa map juga ada ketentuan yang kayak harus berapa kali summit tuh kayak udah di puncak gitu. Jadi baru bisa ikut karena emang kayak dipastiin dia tuh hafal rutenya gitu-gitu bahkan. Berarti itu mapsnya sama ya? Yang mereka pakai buat latihan sama yang nanti? Sama. Oh, sama. Jadinya speedrun ya, kebanyakan Iya. speedrun gitu. Kalau speedrun sih emang suka ada nggak sih di TikTok atau di Iya, memang ada memang. live stream. Iya, live stream itu emang banyak kalau ngomongin speedrun kayak gitu. Terus ada juga kemarin kan aku habis ke konser festival sih sebenarnya, festival game-game gitu. Terus ada komunitas Roblox, itu tuh mereka ngadain lomba, ada game-game yang lagi hype sekarang tuh namanya Fish It. Jadi apa namanya, mancing. Nah, Ceritanya siapa yang paling duluan dapat ikan terbagus atau ikan secret itu tuh dia yang menang gitu. Kayak nggak tahu sih dapat apaan, cuman itu juga dijadiin lomba gitu. Terus dan banyak orang yang ikut gitu. Nih pemain Fish It. cerita dong game Fish itu kayak gimana sih? Jadi kenapa ikan secret ini didamba-dambakan? Karena jadi ada namanya trail coach. Jadi dimana harus ada satu ikan itu 1/4 M. Jadi change-nya adalah 1/4 M. Dari Wow. dari 4 M itu kita cuma dapat change Satu. 1 gitu. Dan makanya itu bisa diperjualbelikan juga karena banyak yang koleksi ikannya. Dijual beli real money. Real money, dijual. Cuman banyak banget streamer kayak, makanya tadi kamu lihat visit aku itu ada frostborn. Nah, frostborn kecil itu harganya itu paling cuma 10.000 satu ikan. Tapi kalau yang gede itu bisa sampai 250.000. Wow. Dan itu dijual belikan, maksudnya kayak orang mau beli gitu. Orang mau beli, tapi buat koleksi aja udah kayak, gue punya nih ikan segede ini gitu. Oh. Tapi beneran mau banyak, apalagi pas ada event-event kayak Christmas. Terus kemarin Halloween ya ada. iya Halloween itu kan ikannya beda ya, nggak kayak biasa kita mancing hari-hari. Jadi Jadi limited. limited ikannya gitu. Bisa lebih dari 1 juta kali ya itu ikan-ikan Ada loh yang jual Oh, sejuta apa itu. ada? Karena dia mungkin udah istilahnya udah rare banget Udah Iya. lama banget dan nggak bisa dapetin lagi. Oke, kan dari yang kita lihat tadi kan Roblox itu kan berbentuk karakter kan untuk kayak bisa digerakin, itu kan sebuah avatar. Nah, dari kalian sendiri avatar, ceritain dong kayak avatar kalian itu apakah avatarnya itu nggak presentasiin diri kalian yang asli atau justru malah kebalikannya nih? Kalau dari kita sejujurnya kebalikannya ya, karena kita bertiga itu sebenarnya pakai Ava Roblox anak kecil. Jadi karena gimana lucu, kita suka apalagi kayak baju-bajunya, aksesorisnya tuh lucu banget. Jadi gini, Kalau anak kecil. jelasin dulu deh. Kalau Roblox itu basicnya itu sebenarnya avatarnya tuh kayak kotak-kotak gitu. Kalau misalkan kalian tahu Minecraft kayak gitu, kayak lengannya kotak, semuanya kotak lah pokoknya. Tapi ada juga kita bisa beli karakter, misalkan karakter gambar SpongeBob atau apa, itu kita bisa beli. Ada juga yang kita ngerakit sendiri, kayak misalkan mau bentuknya tuh jadi lebih kecil, lebih unyu, atau enggak lebih kayak orang beneran gitu tuh bisa. Nah, kebetulan kita bertiga milihnya untuk ngerakit Kecil. semua kecil. Soalnya kayak lucu gitu, jadi kayak bisa pakai perintilan-perintilan aksesorisnya tuh yang gemas. Dari avatar kalian itu pernah nggak sih ada yang muji avatar kalian atau malah kayak nge-confess kalau misalnya ada player Roblox yang suka sama avatar kalian terus kayak pengen ketemu di real life atau kayak gimana, itu pernah ada nggak sih? Enggak sih. Paling Karena Ava kita bocil-bocil kayak gitu, mungkin ada beberapa kali kita kayak dipanggil cil-cil gitu. Iya, bener. Saya udah 20 tahun. Malah kan suka ada yang gini nggak sih ngejek kayak, ih apa ya bocil pasti aslinya udah tua. Iya, sering kayak gitu. pada hafal ya. Iya Udah kan, apa, berarti dibilang kayak antara lucu. bilangnya tua atau ada yang kayak ya chill Chill, gitu ya. ya. Ada yang nggak tahu, ada yang udah tahu. Iya, ada yang Nggak nggak kalau tahu. misalnya behavior player Mungkin Roblox ya. pemain lama kali itu ya. Iya, Ya. mungkin yang udah lama, yang udah ngerasain kayak Roblox sudah lama banget gitu. Berarti dari segi avatarnya itu juga udah merepresentasiin dari keinginan orang untuk dikenal, sekaligus dari bagaimana behavioral yang player Roblox itu terjadi ya di mana Roblox ini menjadi salah satu hal yang populer untuk sekarang. Oke, untuk episode 1 dari Pillow Talk ini, podcast ini cukup di sini saja. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Bye.